Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Pernah nggak sih kita lagi niat banget mau belajar atau kerja, udah duduk rapi, laptop kebuka, kopi siap, tapi 5 menit kemudian tangan malah otomatis buka HP. Lucunya, kadang kita sadar itu nggak produktif, tapi tetap aja diulang besoknya. Dan di titik itu kita mulai mikir, kenapa sih fokus itu rasanya susah banget? Padahal ada satu alat sederhana, murah, mudah, dan sering kita pakai tiap hari, tapi jarang kita manfaatkan dengan benar. Namanya musik. Bukan buat hiburan doang, tapi buat bantu otak kita masuk mode kerja. Dan hari ini kita bakal bahas jenis musik apa yang benar-benar bikin fokus plus tips praktis cara pakainya. Bukan cuman bikin suasana rame kayak sound horeg. Bagian 1, kenapa musik bisa bantu fokus? Sekarang kita mulai dari pertanyaan sederhana. Kenapa sih musik bisa bikin kita lebih fokus? Jawabannya karena musik itu punya efek langsung ke otak, bukan cuma ke telinga. Saat kita dengar musik yang tepat, otak kita melepaskan zat bernama dopamin. Bahasa sederhananya, dopamin itu zat enak di otak yang bikin kita merasa lebih semangat, lebih nyaman, dan lebih siap kerja. Makanya kadang kita ngerasa kerjaan yang tadinya berat, tiba-tiba terasa lebih ringan. Bukan karena tugasnya berubah, tapi karena mood kita berubah. Dan ada satu hal menarik, musik instrumental yang tanpa lirik itu lebih gampang bikin kita fokus. Kenapa? Karena kalau ada lirik, otak kita diam-diam ikut membaca kata-katanya. Bayangin kita lagi nulis laporan, tapi di telinga ada lagu yang kita hafal. Otak jadi bingung, mau fokus ke kerjaan atau nyanyi dalam hati. Akhirnya dua-duanya setengah-setengah. Bagian 2, jenis musik terbaik untuk produktivitas. Sekarang masuk ke bagian paling praktis. Kalau mau fokus, musik apa yang paling efektif? Bukan berdasarkan selera, tapi berdasarkan pengalaman banyak orang dan penelitian. Pertama, musik klasik instrumental. Ini yang paling klasik secara harfiah, musik dari komposer seperti Bach, Mozart, atau Vivaldi, temponya stabil, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, temponya sering sekitar 60 beat per menit yang pas dengan irama otak saat fokus, alpha waves. Banyak studi menunjukkan ini membantu memori dan pemrosesan informasi lebih baik. Contoh, Mozart Sonata for Two Pianos in D major. Efeknya? Otak kita jadi lebih tenang, lebih stabil, lebih siap menerima informasi. Cocok banget buat belajar materi berat, ngerjain tugas analisis, atau baca buku yang butuh konsentrasi tinggi. Kalau kita lagi belajar matematika, coding, atau bikin laporan panjang, musik klasik ini kayak AC buat otak. Nggak mencolok, tapi bikin nyaman. 2. Lo-fi beats atau chill hip hop. Ini favorit anak muda zaman sekarang, beatnya santai. Ada suara hujan, suara vinyl, atau ambient ringan. Nggak ada lirik, nggak ganggu, tapi tetap bikin suasana hidup. Lo-fi itu ibarat teman kerja yang pendiam. Nggak cerewet, tapi bikin kita nggak merasa sendirian. Cocok buat nulis, desain, editing video, kerja kreatif, atau tugas yang berulang. Makanya banyak orang kerja sambil dengar lo-fi. Karena rasanya kayak kerja di kafe, walaupun sebenarnya di kamar. 3. Nature sounds atau white noise. Ini yang sering diremehkan, padahal efeknya luar biasa. Suara hujan, ombak, angin, atau noise lembut. Fungsinya bukan buat hiburan, tapi buat menutup suara gangguan. Misalnya, suara motor, suara tetangga, atau suara sound horeg dari acara sebelah. Dengan background suara yang stabil, otak kita lebih mudah fokus.
Hindari musik pop dengan lirik kuat, lagu yang kamu hafal banget, atau yang terlalu upbeat, high tempo kalau tugasnya butuh fokus tinggi. Musik yang terlalu familiar atau disukai banget kadang justru bikin pikiran melayang ke kenangan. Oke, kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Katanya sih gitu, tapi benar nggak tuh? Mitos atau fakta? Mari kita buka. Pertanyaan, apakah klaim bahwa musik klasik bisa membuat pintar benar? Jawaban, mitos. Penjelasan, mendengarkan musik klasik tidak akan secara otomatis meningkatkan IQ atau membuat seseorang mendadak jenius secara permanen. Fenomena yang dikenal sebagai Mozart Effect ini sebenarnya hanya memberikan peningkatan kemampuan fokus dan spasial yang bersifat sementara sekitar 10-15 menit. Hal ini terjadi karena musik yang tenang meningkatkan suasana hati dan kewaspadaan otak, bukan karena ada keajaiban dalam melodinya. Namun, jika kamu memainkan alat musik secara rutin, barulah struktur otak bisa berubah menjadi lebih kuat dalam memproses memori dan informasi. Bagian 3, tips praktis pakai musik, biar untuk belajar dan kerja. Sekarang bagian paling penting, bukan cuma tahu jenis musiknya, tapi cara pakainya. Karena musik yang bagus, kalau dipakai sembarangan, tetap bisa jadi distraksi. Tips 1, sesuaikan musik dengan tugas. Kalau tugasnya butuh fokus tinggi, pilih musik yang tenang. Kalau tugasnya kreatif, pilih musik yang santai. Jangan semua disamaratakan, ibarat sepatu. Sepatu lari dipakai buat lari, bukan buat naik gunung. Tips 2, jadikan musik sebagai ritual. Ini sederhana, tapi powerful. Putar playlist yang sama setiap kali mau kerja. Lama-lama otak kita belajar satu hal. Kalau musik ini nyala, berarti waktunya fokus. Ini namanya conditioning. Bahasa gampangnya, melatih otak lewat kebiasaan. Tips 3, gunakan timer. Gabungkan dengan teknik Pomodoro atau deep work 10-25 menit, misalnya 10 menit fokus, istirahat sebentar, lanjut lagi, musik nyala saat kerja, musik mati saat istirahat. Sinyalnya jadi jelas. Otak kita tahu sekarang kerja, sekarang istirahat. Simple tapi efektif. Tips 4, volume sedang bukan keras. Musik itu background, bukan sound horek. Kalau terlalu keras, otak malah capek. Targetnya bukan hiburan, targetnya fokus. Tips 5, buat playlist sendiri. Di Spotify atau YouTube, cari Deep Focus Music Study With Me, Lo-Fi, atau Classical for Productivity. Kalau diperlukan, tinggal mainkan. Tips 6, eksperimen. Tiap orang beda. Coba catat selama seminggu. Musik apa yang bikin kamu paling fokus dan nggak capek? Kalau musik malah bikin distraksi, coba silence atau nature sound saja. Bonus, kalau kamu sering cemas sebelum ujian atau deadline, musik instrumental bisa turunkan anxiety dan bikin mood lebih baik hanya dalam 10 menit. Ringkasan. Jadi hari ini kita belajar satu hal penting. Fokus itu bukan cuma soal disiplin, kadang soal lingkungan. Dan musik bisa jadi alat sederhana untuk membantu. Musik instrumental bikin otak lebih tenang. Lo-fi bikin suasana lebih santai. Nature sounds bantu blokir gangguan. Dan yang paling penting, bukan musiknya yang menentukan hasil, tapi cara kita menggunakannya. Kadang kita berpikir produktif itu harus serius dan keras, padahal seringkali yang kita butuhkan cuma suasana yang pas. Bukan selalu soal kerja lebih lama, tapi tentang membuat proses terasa lebih nyaman bersama, karena fokus itu bukan bakat yang datang tiba-tiba.
ia tumbuh pelan-pelan dari kebiasaan sederhana yang kita jaga. Dan mungkin mulai hari ini, satu lagu kecil bisa jadi awal perubahan besar dalam cara kita bekerja. Sekarang aku penasaran, biasanya kita dengar musik apa saat belajar atau kerja? Lo-fi, musik klasik, atau justru dangdut biar semangat? Tulis di komentar ya, siapa tahu playlist kita bisa jadi inspirasi buat orang lain. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman yang sering bilang, fokus itu susah. Dan tentu saja subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kita bisa terus belajar hal kecil yang berdampak besar. Karena perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan sederhana.